Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Halo sahabat-sahabat semua, kita berjumpa kembali dengan channel YouTube Mambu Santri Channel. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan umur panjang, kita masih diberikan kenikmatan sehingga kita bisa berjumpa kembali walaupun lewat media sosial gitu ya. Dan alhamdulillah juga kita di kali ini masih diberikan umur ya, masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita di kesempatan kali ini bisa bertatap muka lewat medsos. Baik sahabat-sahabat, bagi yang belum subscribe, di subscribe, silahkan di subscribe dulu, silahkan di like, jangan juga lupa di komennya, di komen yang positif-positif, di komen yang baik-baik supaya channel ini bisa berkembang dan saya semakin bersemangat untuk membuat video. Dan bagi yang teman-teman yang sudah subscribe, yang sudah like, dan juga sudah komen, yang selalu mendukung channel YouTube ini supaya tetap bertahan, supaya tetap bisa update video lagi, terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi banyak terima kasih, karena tanpa bantuan, tanpa dukungan panjenengan semua, akun YouTube ini tidak akan bertahan sampai sejauh ini. Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang berjudul apa itu kejawen, apa yang dimaksud dengan kejawen, apa itu ajaran kejawen, apa yang dinamakan ilmu kejawen. Dan itu nanti kita akan kupas, kita akan bahas bersama-sama di video kali ini. Dan kalaupun nanti ada kesalahan ya saya mohon dimaafkan, karena dengan keterbatasan ilmu yang saya miliki dan kebodohan saya, jadi nanti kalaupun ada kekeliruan atau kekurangan dalam saya berbicara, saya mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya gitu ya. Bagi teman-teman semua, sebelum kita menuju ke tema kita hari ini tentang membahas tentang kejawen, tapi sebelum itu saya juga mengajak kepada sahabat-sahabat semua, khususnya anak-anak keturunan Jawa, orang-orang Jawa asli, remaja-remaja muda, masa-masa yang sangat berkilau ini ya. Saya mengajak, ayo kita uri-uri budaya Jawa, kita lestarikan budaya Jawa, karena kalau tidak kita itu siapa lagi, dan kalau bukan sekarang kapan lagi. Jadi orang Jawa itu tidak boleh meninggal Jawane, atau wong Jawa kui harus njawani sebelum budaya kita itu diambil alih oleh orang lain. Nanti kalau budaya kita sudah dicaplok oleh orang lain, nanti kita baru kuar-kuar bahwa budaya kita diambil orang lain. Kan gak sepatutnya kita seperti itu, karena kesalahan kita itu terlalu menggampangkan ya, memudahkan semua masalah gitu. Kita sebagai orang Jawa itu jangan sampai kita melupakan hono coro kondoto sowolonya, kita jangan melupakan apa itu ilmu-ilmu atau ajaran-ajaran yang diturunkan oleh para leluhur kita, kan gitu. Nah, lalu apa itu arti dari kejawen atau ilmu kejawen? Bahwa kejawen itu adalah sesuatu, segala sesuatu yang berhubungan dengan adat istiadat, itu kejawen. Khususnya adat Jawa, kan gitu ya. Jadi sesuatu yang berhubungan dengan adat istiadat, khususnya adat Jawa, itu yang dinamakan kejawen. Itu yang opsi pertama. Untuk yang opsi kedua, kejawen itu adalah ilmu yang terlahir dari budaya, tradisi, dan filosofi masyarakat Jawa. Itu yang kedua. Kejawen itu adalah ilmu yang terlahir dari budaya,
tradisi dan filosofi masyarakat Jawa. Jadi kejawen atau ilmu kejawen itu semuanya itu berhubungan dengan adat istiadat, dengan budaya, dengan filosofi dan tutur kata dari masyarakat Jawa itu sendiri. Dari itu yang itu dinamakan kejawen. Kejawen itu berasal dari kata kejawi. Kejawen, jawen itu dari jawi. Jadi kejawen itu orang yang mengamalkan atau menseriusi di bidang kejawen kan gitu. Dan di kali ini itu pada saat ini itu banyak orang yang menyalahartikan bahwa kejawen itu adalah sebuah agama katanya. Banyak yang menyalahartikan bahwa kejawen itu adalah sebagai sebuah agama, sehingga ilmu kejawen atau ajaran kejawen itu bisa dikatakan syirik. Itu tadi karena orang itu menganggap bahwa kejawen itu adalah sebuah agama, padahal para pelaku ajaran kejawen atau orang yang percaya ajaran kejawen itu tidak pernah menganggap bahwa kejawen itu adalah sebagai agama, sebagai sebuah agama, melainkan sebagai seperangkat cara pandang yang disertai sebuah lelaku. Padahal itu orang yang mempercayai ada Jawa itu menganggap bahwa ajaran kejawen itu adalah sebagai seperangkat cara pandang disertai dengan sebuah lelaku, karena kejawen itu bukan sebuah agama tetapi sarana prasarana untuk menghadap Tuhan kan gitu kan. Jadi orang kejawen itu juga memiliki agama, ada yang agama Islam, ada yang agama Hindu, ada yang agama Buddha, tetapi dia itu karena di Jawa, jadi dia itu melestarikan budaya Jawa, melestarikan adat Jawa. Karena masyarakat Jawa itu tidak menganggap bahwa kejawen itu adalah sebuah agama, maka dalam ajarannya pun itu tidak diperkenalkan atau memperluas ajaran seperti dakwah ataupun ilusi yang itu bersifat mempengaruhi. Jadi di dalam kejawen itu tidak diperkenalkan seperti itu, tidak diperkenalkan untuk mengajak orang lain bahwa kita harus dakwah ataupun ilusi ataupun mempengaruhi bahwa kita harus menjadi pengikut kejawen, itu tidak diperkenalkan seperti itu. Jadi dengan kesadaran diri sendiri, dengan kesadaran hatinya masing-masing dari setiap anak Jawa atau setiap orang Jawa, mau nggak melestarikan atau mau tidak menguri-uri budaya Jawa. Dan ilmu kejawen itu biasanya dilakukan dengan cara merapalkan mantra atau melakukan ritual-ritual tertentu seperti puasa ataupun semedi sebagai sarana untuk menyembah Tuhan yang Maha Esa. Nah, itu yang dipercayai oleh kejawen. Jadi orang kejawen itu tidak menganggap bahwa ajaran kejawen itu sebagai agama, ya, seperti yang saya katakan di awal tadi, tetapi sebagai sarana prasarana untuk menghadap Tuhan yang Maha Esa. Lalu kenapa ke orang kejawen itu melakukan tapa? Dan perlu diketahui tapa itu sendiri apa? Topo atau sepedi itu sendiri apa? Topo adalah pemusatan batin kepada Sang Pencipta untuk mencapai hajat tertentu, atau bisa juga dikatakan dengan manunggaling kaulo Gusti. Saya ulang sekali lagi bahwa topo itu adalah pemusatan batin kepada Sang Pencipta untuk mencapai hajat tertentu, atau bisa dikatakan juga dengan manunggaling kaulo Gusti. Nah, lalu apa itu manunggaling kaulo Gusti? Maksudnya manusia bukan berarti menyatu secara wujud dengan Tuhan, dan tidak berarti bahwa manunggaling kaulo Gusti itu adalah Tuhan, tetapi bahwa di dalam setiap diri manusia itu terdapat roh dari Tuhan, maka dengan Tuhanlah roh itu akan kembali. Nah,
kembalinya roh manusia kepada Tuhan itu berarti menyatu kepada Tuhannya, dan inilah yang dinamakan manunggaling kaula Gusti. Ya, saya ulang sekali lagi bahwa manunggaling kaula Gusti itu tidak berarti manusia itu menyatu secara wujud dengan Tuhannya, dan bukan pula orang itu mengaku sebagai Tuhan, tetapi di setiap diri manusia ini itu terdapat roh dari Tuhan, dan dengan Tuhan pula lah roh itu akan kembali. Nah, kembalinya roh manusia kepada Tuhan inilah berarti kembalinya roh manusia kepada Tuhannya, dan itu yang dinamakan dengan manunggaling kaula Gusti. Gitu ya, itu juga harus perlu dipahami sampai di sini dulu. Nanti kita bahas kelanjutan ini di selanjutnya gitu. Dan kalaupun ada kesalahan, kalaupun ada kekurangan dari yang saya sampaikan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya, karena dengan keterbatasan ilmu saya hanya mengatakan apa yang saya mengerti. Terima kasih yang sudah subscribe, like, dan komen. Jangan lupa di share kalau memang video ini bermanfaat, karena menyebarkan kebaikan satu itu akan dibalas oleh Allah kebaikan yang lain. Dan bagi yang belum subscribe dan yang belum like dan yang belum komen, silahkan di subscribe dulu, silahkan di like, silahkan di komen, khususnya bagi para pemuda-pemuda, bagi orang-orang Jawa yang ingin melestarikan budaya Jawa, silahkan di like, jangan lupa di subscribe. Nanti kita akan selalu mengulas tentang cerita-cerita orang Jawa, cerita kejawen, ataupun ajaran-ajaran dari kejawen gitu ya. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Kalaupun ada kebenaran dari yang saya ucapkan, itu semata-mata pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika ada kesalahan dari pengucapan saya, itu semata-mata dari kebodohan saya pribadi. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.